Negara maju. Ya, itu minggu yang lalu. Sekarang kita akan membahas mengenai erosi. Ada yang tahu erosi? Ada. Siapa yang nggak tahu? Ditimbulkan oleh bencana, proses pengisian tanah. Penurunan permukaan tanah, Bu. Next. Jadi erosi itu bisa disebut dengan penyipisan. Jadi suatu peristiwa yang terjadi secara alami atau proses pelepasan dan pemindahan massa batuan dari suatu tempat ke tempat lain oleh tenaga yang bergerak di atas permukaan bumi, misalnya oleh angin, air, dan glasier. Lalu ada proses terjadinya erosi. Yang pertama ada erosi alam. Terjadi karena proses pembentukan tanah dan proses erosi yang terjadi untuk mempertahankan keseimbangan tanah secara alami. Lalu yang kedua ada aktivitas manusia yang disebabkan oleh terlepasnya lapisan tanah bagian atas akibat bercocok tanah yang tidak mengindahkan kaidah konservasi tanah. Apa saja faktor terjadinya erosi? Ada yang tahu? Iklim. Terus? Tanah. Terus? Topografi. Terus? Curah hujan. Manusia. Masuk nggak Bu? Manusia. Curah hujan. Manusia. Curah hujan masuk nggak Bu? Nah, faktor terjadinya erosi ini ada iklim, tanah, topografi, vegetasi penutupan tanah, dan manusia. Nah, ada spidol? Ada, Bu. Tahap erosi ini ada 3 ya. Yang pertama ada pengelupasan. Proses awal erosi diawali dengan proses pengelupasan oleh air hujan, di mana percikan air hujan ini media utamanya. Seperti ini yang dimana awan yang pertama turun ke permukaan tanah. Lalu yang kedua ada pengangkutan. Jadi proses ini yang udah pengelupasan lalu terlempar ke bagian tengah. Disebut pengangkutan. Dan yang terakhir ada pemendapan yang berlangsung ketika energi aliran di permukaan mulai menurun dan tidak mampu lagi untuk mengangkut partikel tanah yang terlepas. Ibu, bentar dulu. Ya. Boleh? Ibu yang proses pengangkutan itu apa ya faktornya, Bu? Bisa jadi ada proses pengangkutan, Bu? Itu terjadinya proses erosi kayak gini. Jadi faktor kayak faktor. Berarti dari curah hujannya, Bu, masuk juga, Bu, kalau dalam pengangkutan, Bu. Jadi tanahnya tuh tak angkat gara-gara air hujan gitu. Ya, bukan air hujan. Ada yang tanah. Apa? Ada yang tanah. Ada yang angin oleh. Berarti ini faktor iklimnya berarti ya? Iya. Ibu, makasih, Bu. Ya, Lalu selanjutnya ada jenis-jenis erosi yang berdasarkan
penyebabnya. Yang pertama ada abrasi atau disebut dengan erosi air. Penyipisan tanah oleh aktivitas air atau erosi yang terjadi di sekitaran aliran sungai atau danau. Nah, lalu abrasi ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada erosi percikan. Penyebab erosi ini dari air hujan yang jatuh ke tanah. Jadi percikan ini kalau mau diamati itu sulit oleh kita. Lalu yang kedua ada erosi lembar yang berlangsung pada lapisan tanah yang bagian atas. Yang ketiga ada erosi alur, akan menghasilkan alur relatif yang lurus di daerah belerang, dan berkelok. Dan yang terakhir ada erosi parit yang terjadi di lereng yang tinggi sehingga akan terbentuk huruf V atau U. Jadi erosi parit ini kelanjutan dari erosi alur. Lalu yang kedua ada abrasi atau erosi air laut. Abrasi air laut ini yang di sekitaran pantai. Jadi dipengaruhinya oleh gelombang air laut. Lalu ada ekshalasi atau bisa disebut dengan erosi es. Ekshalasi ini penyikisan yang disebabkan oleh gerakan dari lapisan es karena es yang mencair seperti yang ada di daerah perkutuban. Lalu ada korosi atau deflasi. Erosi ini yang terjadi berupa penyipisan yang disebabkan oleh angin. Erosi atau penyipisan ini lebih banyak terjadi di wilayah gurun yang menyebabkan terjadinya korosi. Kemudian korosi ini membentuk bukit pasir seperti yang di gurun. Nah kan tadi sebelumnya ada faktor erosi. Siapa yang menjawab? Ada faktornya kan erosi yang sebelumnya ini faktor Apa dah ya? Apa faktor penyebab erosi? Faktor. Kan berdampak gitu maksudnya. Ibu, faktor itu ada manusia, iklim, topografi, sama vegetasi bu. Penutupan tumbuhan, tanah. ya dia jadi hewan. Iya bu. Tadi Apa ya dampak ya dampak mengurangi kesuburan tanah. yang belum bisa. Ya, Lanjut, apa saja dampak erosi? Yang pertama ada dampak negatif erosi. Jadi jika erosi terjadi di tanah pertanian, maka lapisan tanah tersebut akan menjadi tidak subur karena lapisan tanah subur di atasnya akan semakin menipis. Dampak negatif lainnya akan menimbulkan pendangkalan pada danau atau waduk jika endapan dari erosi terbawa air dan menumpuk di danau. Lalu ada dampak positif erosi. Menambah kesuburan tanah atau daerah hasil erosi tanah yang terkikis biasanya merupakan tanah subur. Jadi apabila partikel hasil erosi jatuh di tempat yang kurang subur, maka proses pengendapan tersebut dapat membantu kesuburan tanah. Karena partikel hasil erosi ini mengandung unsur-unsur hara yang penting bagi tanah tersebut. Selanjutnya, sebelum diakhiri, Ibu akan membuat
mau maju. Nanti gambar ini dipasang-pasangin ke sana. Ini di sana misalnya erosi apa? Gambarnya apa gitu Bu? Ya. Ini misalnya erosi di daerah namanya erosi apa? Ini nama-namanya. Oh, gambar sama nama di terus di sananya di mana? Itu. Misalkan aku dengan sama yang di samping. Ini namanya bisa di sini bebas. Seperti kan kayak yang tadi ada abrasi. Kan belum tahu ya seperti apa abrasi bentuknya. Nah ini gambarnya di sini. Mau jalan tadi? Ibu sendirian Bu? Hah? Sendirian. Semua boleh Bu. Ya mau lagi ya. Ini daerah apa? Ya kalau Ya jadi ya. Benar saya. Ini berapa orang itu? Udah. Oh itu. Masih nonton itu. Benar tanya sekarang. Benar, ini banyak yang 4 ini yang dibagi yang abrasi. Eksplorasi. Yang dibagi ini bagi 4. Oh bukan. Ibu, konten. Berarti di sini. Coba kita
Namanya salah. Salah nama Bu. Ya oke. Salah. Banyak Bu yang pertama Bu. Erosi percikan penyebabnya erosi ini di air hujan yang jatuh ke tanah. Ini percikan. Lalu ada erosi lembah berlangsung pada lapisan tanah bagian atas. Benar. Devi benar. Benar. Ibu berarti Lalu ada erosi alur. Apa memastikan alur relatif yang lurus di daerah bergerak dan berbelok? Kurang Benar. Ini salah. Kurang tepat itu mah erosi parit Bu. Ini yang Ada yang parit Bu. ini parit. Erosi parit terjadi di lereng yang tinggi sehingga akan terbentuk huruf V atau U. Ini salah. Baliknya Bu dari namanya kurang tepat. Tadi ngantuk cuman. Jalannya ngantuk. Saya ngambil selesai. Lalu ada abrasi Benar. yang berada di sekitaran Betul. Ini betul. Si parit. Next, Eva. eskalasi yang berada di daerah Daerah S. dan yang terakhir Pasti benar. korosi. Salah setengah-setengah. Banyak banget kan. Betul. Benar nih. Betul. Kalau batu kan cuma tilu. Ini yang kebalik. Kebalik bertiga. Ini parit. Ini abrasi. Mana? Itu alur. Ini alur. Itu ya. Ini Itu alur. Yeay. Alhamdulillah. Benar. Selanjutnya ada yang bisa membuat kesimpulan dari materi ini? Enggak. Ada. Ada. Adanya. April. Maju. Jadi erosi ini Jadi kesimpulannya adalah erosi itu merupakan percikan. Pengikisan, proses pengikisan pada tanah, di mana erosi ini dapat terjadi karena faktor iklim, kemudian faktor topografi, faktor vegetasi, faktor manusia, satu lagi itu faktor tanah. Nah, kemudian ini teh prosesnya Bu, proses erosi itu ada